Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya teman-teman. Ya, senang sekali kita bertemu kembali setelah sepekan ya terakhir kemarin kita kuliah Legal and Media Ethics, kita lanjutkan hari ini. Ini adalah pertemuan yang keempat ya. Di 3 pertemuan sebelumnya kita belajar tentang etika ya, karena memang mata kuliahnya ada kata ethics, etika ya. Kemarin kita sudah belajar, saya pikir sudah cukup tentang etika. Sekarang kita masuk ke legalnya, ke hukumnya, khususnya hukum persnya, hukum medianya. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan petang ini berjalan lancar, tidak ada kendala. Ya, karena kita kuliah online banyak ketergantungan seperti sinyal, ya, listrik dan lain-lain. Semoga lancar. Dan yang lebih penting lagi adalah apa yang sudah kita usahakan di petang ini, mendapatkan ilmu yang kita harapkan, ilmu yang bermanfaat, yang semoga itu nanti bisa menjadi bekal kalian setelah lulus kuliah. Mari berdoa dipersilahkan. Doa boleh dicukupkan. Oke teman-teman, seperti yang tadi sudah saya buka di pengantar tadi, bahwa hari ini kita mulai masuk ke hukumnya, khususnya hukum pers ya. Kita nggak belajar kemana-mana, hanya hukum yang terkait dengan pers. Namun sebelum kita belajar tentang hukum di pers, kita flashback lagi, kembali lagi ke belakang ya. Kemarin kita sudah belajar di Introduction to Journalism ya. Kita sudah sedikit menyinggung tentang pers ya. Kita ulang lagi ya, apa itu pers dan fungsi dan lain-lain ya, dan karakteristik pers dan lain-lain. Mungkin ada yang masih ingat apa pengertian pers di mata kuliah Introduction to Journalism? Rasanya sudah saya sampaikan ini. Edison, masih ingat nggak pengertian tentang pers? Lupa, Pak. Devi, pengertian tentang pers? Kayak jumpa temu gitu, Pak. Kenapa Dev? Kayak jumpa temu gitu. Jumpatan. Apa itu? Jumpa temu. Oh, itu konferensi pers ya. Itu kalau terjemahan untuk konferensi pers ya. Pers itu sendiri apa pengertiannya? Konferensi pers, jumpa temu, betul ya. Tapi pers itu sendiri terjemahnya apa? Pengertian dari pers itu sendiri apa? Kayaknya sudah saya jelaskan dulu waktu mata kuliah Introduction to Journalism kalau nggak salah. Atau mungkin dilengkapi sama Ada. Wartawan gitu, Pak. Atau Ya, kayaknya sudah lupa semua, nggak pernah dicatat ini masalahnya. Kuliah online, materinya sudah diberikan di Google Classroom, mudah guys. Padahal kalau menurut siapa itu muridnya Imam Syafi'i ya, siapa itu? Kok aku lupa? Malian? Ghazali ya, Imam Ghazali ya. Bahwa ilmu itu harus diikat ya. Kalau nggak diikat, lepas lagi. Nah, Imam Ghazali itu punya resep untuk mengikat ilmu itu harus dicatat ya. Maka kalau saya pun pengajian pun saya catat. Padahal kalau biasanya kalau pengajian ya nggak dicatat, ingat-ingat aja. Sedangkan kalau kuliah, sekolah baru dicatat. Saya pengajian saya catat. Aman sekali kalau saya sudah datang, ilmunya lepas ya. Karena mungkin yang diingat hanya 1, 2, 3. Misalnya contoh, ustaznya bilang ada 5 hal yang penting terkait dengan apa. Yang kita ingat mungkin cuma 1 atau 2 gitu. Tapi kalau kita catat, kita bisa lihat lagi, ketemu ya. Oke, saya akan kembali lagi yang dulu ya. Pers itu berasal dari kata dalam bahasa Inggris ya. Wah, ini kalau papan tulis ada ya? Oh, ada sih, nggak usah pakai papan tulis. Ya, pers itu bahasa Inggrisnya press ya.
PRESS ya. Cuma kalau di Indonesia menjadi PERS ya, pers gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya press, PRESS. Dan itu sebenarnya sama dengan pengertian kita ya, pengertian Jawa, di press. Di apa itu? Ditumpuk apa dicemet. Di press ya kan. Kalau dulu waktu kita di kampung kalau saya dulu waktu kecil di press, dicemet ya. Di press dicemet gitu ya, di press. Lah, press itu ya dicemet ya. Kenapa aslinya ini pengertian asli ya, dicemet ini karena dulu untuk membuat koran ini memang tintanya diatur tulisannya itu diatur menggunakan kayak hurufnya itu kayak dulu mesin tik itu, cuma lepas dipasang-pasang di dalam kayak kotaknya ya, untuk tentunya terbalik ya, misalnya A ya kita lihat anehnya kayak balik. Nah itu nanti kemudian diberi tinta, terus kemudian ditempelkan di kertas ya, terus kemudian diambil kertasnya, tempel lagi kertasnya lagi, seperti itu kalau habis diberi tinta lagi. Jadi persis kayak itu loh, apa, stempel ya, stempel. Nah kayak gitu. Jadi kalau kalian pernah melihat proses stempel ya, stempel itu kan sebenarnya sebelum ditempelkan di kertas itu ditempelkan di tinta, kemudian tempelkan di kertas. Nah seperti itu dulu teknologi cetak ya, seperti itu, maka namanya press ya. Kemudian pengertian press berlanjut berkembang menjadi pengertian media cetak ya. Tapi sekarang yang dimaksud dengan pers itu adalah media massa yang memiliki fungsi pemberitaan. Oke, nah sekarang akan masuk. Kelihatan teman-teman? Ya, oke, kita mulai. Ya, kenapa? Ya, Salman ya? Suaramu ya, Man? Tadi, Man? Oh, jelas ya, oke. Ini kita masuk ke sejarah pers Indonesia ya. Oke, kita mulai. Nah, ini pers Indonesia, ada perkembangan pers di Indonesia, ada pengertian pers ya tadi itu, fungsi pers, peran pers, sejarah perkembangan pers, kemudian pers sesuai kode etik, yaitu kode etik jurnalistik, pers yang bebas dan bertanggung jawab, dan kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa. Oke, kita mulai langsung pengertian pers. Yang tadi saya bilang, secara harfiah, secara dasar gitu, pengertian pers itu di press ya, dicetak ya, seperti itu. Ya, tapi kemudian secara lebih luas adalah penyiaran atau publikasi secara dicetak ya. Jadi pengertian secara agak lebih luas lagi, koran itu namanya media pers ya, media cetak itu ya pers itu artinya yang dicetak ya. Namun sekarang sudah nggak hanya dicetak, maka secara umum dimaksud pers itu adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem pemerintahan di suatu negara yang beroperasi bersama-sama dengan subsistem lainnya yang memiliki fungsi penyiaran atau publikasi. Ya, oke. Jadi kalau pengertian secara etimologis ya, sekarang kita melanjut menurut hukum ya. Kita lihat menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 ya. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar. Ya, jadi bisa suara tok, bisa gambar tok, bisa digabung suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. Jadi kalau menurut Undang-Undang 40 ini cukup lengkap sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat pers ini satu, dia adalah lembaga sosial. Ya, sekarang sih susah pers itu bukan lembaga sosial, sekarang lembaga bisnis. Kemudian wahana komunikasi massa, komunikasi pada media massa, alat untuk berkomunikasi kepada massa, kepada banyak orang. Yang kegiatannya apa? Satu, mencari informasi ya. Kemudian kedua, setelah mencari, memperoleh, pasti dapat informasi. Setelah memperoleh informasi adalah memiliki, ya, menjadi miliknya dia. Kemudian disimpan,
kemudian diolah, ya, terus kemudian terakhir disampaikan, ya. Lah bentuknya apa yang informasi tadi? Bisa tulisan, bisa suara. Tulisan itu misalnya di koran, suara itu bisa di radio, gambar itu bisa di apa namanya di komik gitu ya, mungkin ya, di foto gitu ya. Nah itu ya, suara dan gambar di TV, di film ya, sekarang pasti suara dan gambar. Dan itu tidak hanya bentuk informasi seperti itu, bisa saja bentuknya data ya, angka-angka, bisa bentuk dalam bentuk grafik atau dalam bentuk yang lain ya. Nah, kalau menurut pengertian komunikasi, pers itu bisa bisa percetakan atau penerbitan, kemudian bisa pengumpulan dan penyiaran berita, bisa penyiaran berita, atau orangnya, yaitu orang-orang yang bergerak di dalam penyiaran berita. Ini kalau di luar negeri ada kayak keplek gitu, tulisannya press yang tadi dalam bahasa Inggris ya, PRESS tempel sini. Nah itu dia mengaku orang pers ya. Nah kalau di bahasa di Indonesia jarang ya tempel gini pers ya. Kalau dia ada kayak keplek itu dia bisa punya akses, misalnya contoh ada kebakaran ya, terus kemudian diberi garis polisi. Di luar garis polisi ini orang umum nggak bisa masuk, tapi kalau ada tulisannya pers boleh bisa masuk ya. Ya tentu tergantung ya kasusnya, mungkin kalau apa namanya mungkin lagi pembahasan atau masih panas itu masih ada apinya mungkin belum masuk, tapi intinya pers ini punya hak untuk memperoleh dan mencari informasi. Nah itu, sedangkan orang umum ya nanti nunggu dari yang pers itu ya, orang persnya itu. Nah, dalam pengertian sempit, ya tadi saya bilang, ya pers itu adalah pers cetak, ya. Pers cetak itu apa? Pers yang dicetak, ya, seperti majalah, koran, jurnal, tabloid, kayak gitu, ya. Kemudian dalam pengertian luas, bisa pers elektronik, ya. Sekarang lebih luas ya, nggak hanya koran dan majalah dan tabloid, tapi elektronik ini bisa televisi ya, atau mungkin sekarang elektronik lebih disingkat dengan E-nya itu, jadi internet itu. Kemudian ada radio, ada televisi. Jadi sekarang lebih luas ya pengertiannya ya. Nah, sekarang apa fungsi pers ya? Fungsi pers itu ada 4. Yang pertama tentu adalah sebagai media informasi, ya. Kemudian berikutnya adalah sebagai pendidikan, dan yang ketiga ini yang justru banyak diminati dan banyak diharap oleh masyarakat, itu adalah hiburan, dan yang terakhir adalah kontrol sosial dan lembaga ekonomi. Ini menurut fungsi pers pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tadi. Ya, oke, kita lihat satu persatu. Ya, pertama sebagai media informasi. Fungsi pers sebagai media informasi, pers itu menyampaikan informasi dari apa yang dia ketahui. Ya, jadi contoh misalnya tadi ada kebakaran, ya dia tahu informasi itu karena dia memang mencari informasi tadi fungsinya. Setelah dapat ya disampaikan informasi itu sehingga kita tahu misalnya ada kebakaran gitu. Atau kayak kemarin ya, ada hujan es ya. Siapa nih rumahnya ada hujan es ini? Sandi nih ya, daerah Surabaya Barat kan yang hujan es ini, ya San? Tuh, nanti dengar suaranya. Ya, daerah Barat ini, Citraland, Lakar Santri, apa, kayak gitu katanya hujan es ini. Di tempat saya ada sih katanya, tapi sedikit mungkin. Di tempatmu bagaimana? Iya Pak, pas magang. Oh, pas magang di Surabaya berarti. Hujan es nggak di tempat magangmu, San? Iya. Di tempat lain hujan es semua nggak? Di tempatku enggak, Pak. Ya. Di tempat malah banget lumbung, Pak. Tapi nggak hujan es tapi? Enggak, cuma angin. Ya. Jadi contoh, jadi saya
teman saya yang lagi di luar kota di Madiun tahu di Surabaya udah hujan es. Ya, saya sendiri malah hujan itu nggak keluar ya, cuma kerja ya. Terus kemudian cuma anak-anak kecil tuh teriak-teriak katanya ada hujan es ya. Tapi ya mungkin nggak sebanyak di Surabaya Barat. Nah, tetangga saya malah, orang teman saya itu yang sekarang di luar kota di Madiun malah tahu ada hujan es. Kenapa dia tahu? Ya karena ada informasi tadi itu dari media massa. Ya, oke, yang kalau ini jelas ini ya, jelas ini fungsi pers itu sebagai informasi karena memang itu fungsi asasi, fungsi asal. Ya, berikutnya adalah fungsi hiburan. Nah, ini kalau ini sekarang yang banyak diminati. Semua pers itu pasti memiliki fungsi hiburan. Hiburan itu apa? Ya membuat kita senang, membuat kita happy, membuat kita tenang, membuat kita terhibur ya. Contoh misalnya televisi itu ya, televisi itu ya ada sinetronnya, ada musiknya, ada filmnya ya. Radio pun itu ada lagunya. Koran ya ada apa itu namanya, ada komiknya sedikit ya mungkin ya kalau koran mungkin. Terus kemudian yang hiburan itu mungkin yang suka sepak bola itu mungkin ada apa ya, ulasan sepak bola, ada profil pemain sepak bola, terhibur kayak gitu ya. Jadi jelas ya, itu yang sekarang banyak diminatin ya. Maka sekarang kalau kita lihat pers-pers itu baik di online khususnya ya, itu yang banyak justru hiburan ya. Sosial media ini yang paling banyak diminati ya hiburan ya, apalagi media-media baru seperti kayak TikTok gitu, itu isinya banyak hiburan. Meskipun bisa itu TikTok itu menyampaikan informasi bisa ya, di YouTube juga bisa ya, tapi di YouTube banyak atau orang lebih minat itu hiburan ya. Ngeprank itu apa istilahnya itu laku ya, karena senang orang terhibur kalau ada orang di 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 prank itu seneng kalau kena ya. Di radio juga gitu ya, ada hiburan selain lagu itu. Contoh kadang-kadang saya dengerin radio Gen FM ya, ada acara, bukan acara ya, sebuah program ya, pendek paling 5 menit 10 menit itu yang judulnya Salah Sambung. Itu ngeprank juga itu. Ngeprank orang-orang ya. Saya kadang-kadang ya tertawa kalau berhasil ngeprank gitu ya. Apa ngeprank itu, bohongi ya, bohongi itu apa, ini hiburan ini ya. Ya untungnya ya tentu tidak semua mau ya, kadang-kadang yang disiarkan yang prank ini ya orang yang bersedia disiarkan ya. Tentu nggak mau kadang-kadang karena ada yang sampai marah-marah ya. Fungsi pendidikan adalah memberikan pengetahuan, memberikan informasi ya. Ini sebenarnya adalah fungsi yang diminta oleh negara ya terhadap media massa, agar tidak hanya sekedar informasi dan hiburan, tapi juga ada pendidikan, ada informasinya. Ya, cuma memang kalau media massa umum sudah jarang ini ya. Ya, tetap ada. Misalnya di beberapa media massa milik pemerintah seperti TVRI, RRI itu tetap ada media pendidikan. Misalnya contoh di TVRI itu ada TVRI saya sudah lupa ada atau enggak, di RRI ya. Di RRI itu misalnya ada acara misalnya pelajaran bahasa Inggris gitu ya. Di hari Ahad kalau nggak salah pagi pukul 6 itu, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Saya dulu ngikutin ya, belajar bahasa Inggris itu pendidikan ya. Kemudian yang terakhir, terakhir ini sebenarnya adalah permintaan kedua belah pihak ya. Artinya ya diinginkan pemerintah juga diinginkan sebagai masyarakat, adalah pers itu kalau bisa adalah sebagai kontrol sosial ya. Sebagai kontrol sosial. Artinya dengan sebagai kontrol sosial namanya kontrol ya. Kontrol itu kayak kita misalnya nyetir itu kontrolnya adalah kemudi ya. Kalau misalnya berkuda, saya nggak pernah berkuda. Kontrolnya itu tali kekang gitu ya. Kalau mau berhenti ditarik, kalau mau mau lempar cepat itu dipecut, atau kalau belok kiri ya nggak tahu. Kalau yang kuda kayak gitulah gampangnya ya. Kalau mobil ya kayak gitu. Itu supaya kalau misalnya mobilnya miring gitu ya, kita miring, dia misalnya jalannya ke kiri ya kita ngiri, ya jalan ke kanan gitu.
Pak Yusuf kalau ke kiri kita terus gimana? Ya nubruk. Iya kalau depan cuma bangunan, depannya sungai, masuk sungai ya. Itu yang kita harap ya dari media massa. Media massa itu mengkontrol. Misalnya ini perbuatan salah, ini perbuatan benar, dibilang gitu loh, ini lo salah. Jadi kita tahu ini salah gitu. Oh ini harusnya gini ya, kita membilang, nah itu namanya kontrol sosial. Nah kontrol sosial itu bisa pemerintah yang mengontrol masyarakat atau masyarakat bisa mengontrol pemerintah. Nah itu. Nah media massa ini yang menyampaikan ya sebagai garda pembenar ya, maksudnya garda kebenaran harusnya ya. Jadi kalau pemerintah salah, misalnya ada pejabat yang misalnya mengutip uang bantuan sosial ya, harusnya misalnya 300.000 diberikan, anggap saja 340, 10.000-nya mana? Dibuat biaya administrasi. Wartawannya tahu, wah ini kemudian disampaikan di koran bahwa hal itu tidak benar. Gitu. Itu namanya korupsi. Nah ini kontrol ya, kontrol media massa kepada pemerintah. Ya. Sebaliknya misalnya pemerintah juga bisa mengkontrol masyarakat yang salah, misalnya, oh kamu sekarang ini misalnya ya masa pandemi gitu, kamu jangan berdesak-desaan, kamu harusnya begini ya, itu bisa ya, ini salah ini, adakan acara seperti yang benar tuh kayak gini, nah, itu namanya kontrol sosial ya. Nah sekarang peran pers ya. Peran pers, kalau tadi itu adalah fungsi ya, sekarang peran. Fungsi berarti tujuan ya, manfaat ya. Kalau peran ini adalah apa yang dilakukan ya. Yang pertama peran pers itu adalah sebagai komunikator massa. Yaitu adalah sebagai pelaku yang menyampaikan pesan. Kalau di proses komunikasi kita tahu kemarin ada komunikator, ada pesan, ada media, kemudian ada komunikan ya. Atau komunikator ini sebagai penyampai pesan, yaitu sender ya. Terus kemudian ada pesan, kemudian ada penerima pesan, receiver ya. Gitu. Jadi media massa ini adalah komunikator ya, orang yang menyampaikan pesan kepada banyak orang ya, menyampaikan pesan-pesan komunikasi ya. Jadi kalau saya ngomong ke 1-2 orang bisa, tapi kalau menyampaikan ke banyak orang satu persatu ya capek misalnya. Contoh ya. Saya caleg misalnya, calon legislatif, calon anggota DPRD misalnya untuk daerah Sidoarjo misalnya. Saya kepingin dipilih. Saya kan ngomong ke masyarakat, ini loh, saya Yusuf, saya ini berjanji nanti kalau begini. Kalau saya datang satu persatu, capek banget itu ya, karena kan satu dapil itu bisa beberapa kecamatan. Satu kecamatan luasnya berapa jumlah penduduknya. Meskipun diberi waktu cukup untuk kampanye, tapi kalau saya datang satu persatu ya capek. Maka saya bisa memanfaatkan komunikator massa ini, yaitu pers ini. Saya tinggal misalnya manggil wartawannya, kemudian saya bilang saya punya kegiatan begini-begini, sehingga ketika dimuat di pers itu semuanya orang tahu, oh gitu. Atau kalau mau saya pasang iklan, saya tempel, saya muat di media massa, di pers, orang semua baca semua ya, gitu. Ini contoh ya, bisa disampaikan ke banyak orang ya, maka pesannya bisa yang terkini, terupdate ya, atau aktual. Kemudian berikutnya yang tadi itu ya, seperti fungsi pers, yaitu adalah sebagai kontrol sosial. Di dalam kontrol sosial ini adalah mengkomunikasikan pendidikan dan informasi. Kemudian berikutnya adalah membantu pemerintah dalam pembangunan dan persatuan bangsa. Ini adalah kontrol sosial yang saya bilang tadi, bisa dua-duanya yang mengkontrol masyarakat ke pemerintah, pemerintah ke masyarakat. Ya, sebenarnya kita saling mengontrol ya, termasuk misalnya pers pun sendiri juga harusnya bisa dikontrol. Ya. Kemudian berikutnya, ini yang menarik ya di kajian-kajian ilmu sosial yang paling baru adalah pers ini adalah agent of change ya, agen pembaharuan. Kenapa agen pembaharuan? Karena tadi itu pers memiliki fungsi tadi itu ya, bisa pendidikan ya, kemudian komunikator massa, maka bisa sebagai agen pembaru. Apa itu? Yaitu adalah membantu mempercepat proses peralihan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, khususnya peralihan dari kebiasaan-kebiasaan yang menghambat pembangunan. Karena pers tadi itu komunikasinya dibaca banyak orang ya, kalau kemudian
di dalam pers ini memberikan banyak pendidikan, kontrol sosial, ini orang-orang nanti mungkin bisa berubah. Contoh apa Pak Yusuf? Ya, contoh misal ya, kalau setiap hari misalnya atau setiap saat kalau ada orang melakukan korupsi diberitakan, terus kemudian hal yang seperti ini salah loh dianggap korupsi dan itu nanti bisa dituntut dan bla bla bla. Berulang kali orang-orang kemudian tahu, wah berarti hal seperti ini salah loh ya, kalau saya misalnya melakukan seperti ini. Dulu mungkin nggak apa-apa gitu, tapi ternyata ini salah dan ketika disampaikan terus di dalam pers, maka kemudian tahu ini misalnya salah. Apa itu Pak Yusuf contoh salah? Misalnya saya sebagai pejabat ya, saya dapat hadiah gitu. Ya ini sering ya, jangankan pejabat, saya aja juga sering dapat hadiah. Loh Pak Yusuf, berarti Pak Yusuf korupsi dong. Korupsi kan yang di pegawai kan ya, swasta. Swasta itu kan enggak, ya maksudnya tidak berkaitan dengan pekerjaan loh. Nah, kalau saya diberi sama tetangga masa korupsi. Ya kayak gitu ya, sering juga dapat hadiah dari mahasiswa. Ya kalau mahasiswanya sudah tidak bermaksud untuk wah ini Pak Yusuf beri hadiah supaya nanti dapat nilai baik, lah itu berarti saya nggak mungkin korupsi misalnya ya, karena hadiah itu mempengaruhi penilaian saya. Tapi kalau misalnya tidak mempengaruhi, misalnya cuma hanya buah tangan atau apa kayak gitu ya. Nah ini contoh ya, ini salah ini berarti ya, saya dapat hadiah sebagai pejabat. Ya aku, tapi bagaimana kalau saya dapat hadiah? Ya, bagaimana? Ya harusnya hadiah itu diberikan kepada KPK ya, atau kepada lembaga apa itu? Ya kalau di KPK kan di Indonesia kan cuma ada di Jakarta. Bagaimana kalau saya cuma pejabat di Sidoarjo? Ya itu mungkin diberikan kepada lembaga penegak keadilan ya, misalnya hukum, misalnya kepolisian atau kejaksaan kayak gitu ya, hadiah itu ya. Jadi ini adalah peran pers ya. Nah, kemudian pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, pers nasional berperan sebagai satu, memenuhi hak ya masyarakat untuk mengetahui informasi ya. Dengan adanya pers ini masyarakat berhak tahu dan pers itu bisa memenuhi hak tahu itu ya. Kemudian berikutnya adalah menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, supremasi hukum, HAM dan kebinekaan ya, jelas ya. Kemudian mengembangkan pendapat umum ya, yang berdasarkan pertanggungjawaban yang bisa dituntut, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian adalah menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Kemudian tadi kontrol sosial adalah melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang terakhir adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ya, ini memang sangat-sangat ideal ya. Ya, dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pers kalau harus menjalankan peran seperti ini ya. Karena kalau sekarang berat ya. Oke. Secara pers saya lewatin aja. Ini lewatin nanti aja. Kita langsung masuk ke kok sini sebentar. Kita masuk ke sistem pers. Ya, kita masuk ke sistem pers. Sebelum ini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan tentang ke sistem pers. Ya, kita masuk ke sistem pers. Ya, kenapa kok kita harus belajar? Karena ternyata pers ini ada karakternya ya. Seperti manusia juga memiliki beberapa karakter, demikian juga pers ya memiliki karakter. Ada beberapa perbedaan, bahkan antara satu negara dengan negara lain bisa berbeda-beda karakternya. Ya ini memang sesuatu yang wajar. Ya. Oke, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan, yaitu karakter pers di Indonesia. Karakter pers di dunia, ya. Atau kita nanti akan masuk namanya sistem pers. Ya.
Oke. Ada 4 sistem pers di Indonesia, di dunia, ya. Jadi sistem pers itu ya gaya pers ya, tiap-tiap negara, ya. Dan itu banyak dipengaruhi oleh berbagai hal ya. Salah satunya adalah penguasa. Yang pertama, sistem pers yang pertama adalah yang dinamakan sebagai sistem liberal, ya. Yang dinamakan pers demokrasi liberal, dalam bahasa Inggrisnya liberal democracy pers, ya. Di dalam sistem ini, ya, pers ini diberi kebebasan, ya. Pers ini diberi kebebasan seperti di Amerika, karena diatur oleh Undang-Undang Dasarnya di amandemen keempat kalau nggak salah, semua masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat, ya. Jadi di sini tidak ada pembatasan, semua bebas menyampaikan itu, termasuk ya bagi kita misalnya, mohon maaf, itu misalnya tabu misalnya, wah itu tabu Pak Yusuf, porno gitu, sana nggak masalah, maka di sana ada majalah-majalah porno. Pak kok boleh Pak? Ya karena itu termasuk kebebasan pers, nggak boleh dibatasin gitu. Kalau di sini kan nggak mungkin. Ya nanti kita lanjut ya, di Indonesia kayak apa Pak Yusuf? Itu contoh. Maka di dalam sistem ini pers ini boleh menyampaikan apapun. Ya, termasuk juga menyampaikan kritik, ya, kritik dan komentar kepada siapa saja, termasuk kepala negara, ya. Contoh misalnya kalau kita lihat pers-pers luar negeri itu karikaturnya itu ya gambar presidennya, dan presidennya mohon maaf diolok-olok oleh mereka, gitu. Di sini ya kita nggak bandingkan, nanti ada tahapnya. Itu mereka bebas untuk melakukan seperti itu, ya. Apalagi kalau misalnya ke orang-orang selebritis, orang yang terkenal, orang yang populer, banyak itu ya. Jadi digambar gitu, diolok-olok atau apa gitu, ya. Di sistem pers ini yang sifatnya liberal ini, ya hampir nggak ada batasan ya. Paling batasannya itu adalah privasi, ya. Privasi itu kalau saya sudah di dalam rumah, ya hak saya di dalam rumah itu, ya. Misalnya contoh, kalau misalnya ada sebuah kasus gitu yang melibatkan seseorang gitu, kita nggak bisa masuk ke rumah orang itu kalau tidak diizinkan, ya. Termasuk juga kalau misalnya saya, mohon maaf misalnya hanya cuma celana pendekan di halaman rumah, terus ada orang yang pakai mobil yang diberi tangga sehingga bisa melihat, terus kemudian pakai kamera yang zoom gitu, terus kemudian nyuting saya yang sebenarnya ada di dalam rumah, itu nggak boleh, ya. Jadi yang saya tahu hampir di sana itu bebas, cuma ada batasan itu saat di privasi, yaitu di lingkungan milik pribadi itu nggak boleh, ya. Jadi termasuk misalnya saya motret ngintip misalnya, itu nggak boleh, ya. Lupa Yusuf katanya pers, ya, tapi itu melanggar privasi, itu bisa dituntut. Tapi kalau misalnya mengkritik, apalagi mengkritik pemerintah, presiden, siapapun boleh, ya. Mengkritik artis apalagi, ya. Jadi itu yang maka di sana memang kalau di iklan, contoh iklan boleh mengejek iklan yang lain, atau iklan itu bisa mengejek produk kompetitor gitu. Maka hal yang aneh di sana kalau misalnya ada iklan Samsung mengejek iPhone, ada iklan iPhone mengejek Samsung, ya, atau iklan mengejek iOS, iklan mengejek Android, saling gitu, atau iklan Coca-Cola mengejek Pepsi, itu nggak masalah, di sini nggak boleh, ya. Kita nanti sampai ke situ, ya. Oke. Kemudian sistem yang kedua, ya, sistem yang kedua yang dinamakan sebagai sistem komunis, ya, sistem pers komunis, ya. Nah, sistem pers komunis ini terbentuk atau latar belakangnya karena sistem politiknya itu komunis, ya. Jadi di mana pemerintahan yang menitik beratkan kekuasaan pada partai komunis, sistem persnya itu rata-rata sistem pers modelnya adalah komunis, ya. Contohnya di mana Pak Yusuf? Ya, di negara-negara komunis. Apa itu negara komunis? Seperti di Korea Utara, di Cina. Di mana lagi negara yang sekarang menganut sistem politik komunis? Ada yang tahu?
Rusia, Pak. Rusia, betul sekali. Mana lagi? Devi, Edison, Salman, Sandi? Betul, Rusia. Dulu Uni Soviet ya, buyar. Yang, kenapa? Cina sudah. Hah? Cina itu kan termasuk komunis, Pak. Iya, betul. Selain itu apa lagi? Tadi sudah saya sebut kalau Cina. Cina, Korea Utara, disebut sama Afgan. Apa? Negara Eropa Utara juga kan komunis juga. Korea Utara itu seperti apa? Finlandia, Norwegia gitu. Swedia gitu. Iya. Oh enggak, mereka enggak komunis. Eropa Timur ya, bekas jajahannya Uni Soviet dulu kayak Bulgaria, Yugoslavia, Polandia. Tapi sekarang enggak komunis lagi. Ada yang masih komunis tapi ada yang enggak komunis ya. Nah, gitu. Ya, yang dilepas atau dulu di dalam kekuasaan Rusia. Di Asia aja ada kok. Kayak misalnya Vietnam itu komunis ya. Terus kemudian di Amerika Latin itu, di Amerika Selatan itu apa ya yang komunis ya? Kuba ya, Kuba. Lah, sistem di dalam komunis ini yang berkuasa adalah partai komunis ya. Di partai komunis ini yang akan mengontrol semua kehidupan masuk Indonesia. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, kendaraan yang mana yang boleh, kayak gitu semuanya kehidupannya, termasuk informasi apa yang boleh didengar, apa yang tidak boleh didengar. Ya, maka di dalam komunis ini persnya ini diatur sedemikian tertentu ya, di mana informasinya ini ya didikte sama pemerintah. Pemerintah itu notabene adalah partai komunis saat itu. Jadi misalnya anggap saja misalnya ada gampangannya ada kecelakaan pesawat gitu ya. Itu kalau misalnya partai komunis bilang nggak boleh diberitakan, ya nggak boleh diberitakan, ya nggak boleh diberitakan. Pak Yusuf bagaimana kalau memberitakan? Ya siap-siap aja ditangkap ya, kemudian mungkin diadilin gitu ya, karena melanggar hukum negara dan macam-macam ya. Jadi sistem liberal sama sistem komunis ini bertolak belakang. Kalau yang sistem liberal itu sebebas-bebasnya boleh apa saja, ya, apa saja boleh diberitakan, apa saja boleh dibicarakan, apa saja boleh diangkat, apa saja boleh diinformasikan. Komunis ini semuanya nggak boleh. Yang boleh adalah apa yang dibolehkan oleh komunis, partai komunis. Ya, ini bertolak belakang. Ya, makanya saya angkat ini yang pertama, pers yang sebebas-bebasnya. Presidennya boleh dikritik. Kalau ini nggak boleh semuanya, kecuali yang dibolehkan gitu. Saya apalagi kalau Pak, ya. kalau semisal yang beritakan itu warga negara asing gimana? Oh nggak apa-apa, Gitu. nggak apa-apa. Kan dia itu sistemnya itu kan mengikuti negaranya itu, bukan negara itu. Kalau misal dari negara komunis nggak boleh, tapi dari CNN mungkin. Ya nggak masalah kan, itu kan bukan warganya dia. Ya kan, misalnya contoh CNN itu di Amerika Serikat sistemnya liberal ya, boleh apa saja. Terus kemudian dia memberitakan atau menjelek-jelekan Presiden Korea Utara misalnya, nggak apa-apa di sana Amerika boleh bebas ya. Kan dia memang warga Amerika ya, sistem pers di Amerika sana yang model liberal. Sedangkan di Korea Utara komunis ya harus ngikutin apa menurut partai komunis, ya nggak masalah gitu ya. Jadi ya pemerintah bisa nggak mau nanti akan dituntut tuh, kita kan kebebasan pers gitu kayak gitu. Maka kadang-kadang kalau kita lihat bahkan kayak kalau nggak salah ada film kemarin yang jadi masalah itu, film judulnya Interrogation kalau nggak salah, lihat ya. Film pemerannya itu ya jadi musuhnya Spider-Man itu, siapa itu? Green Goblin itu, pemeran Green Goblin itu menjelek-jelekan atau mengejek atau buat mainan itu, buat guyonan gitu ya, dibully lah istilah sekarang, itu adalah Presiden Korea Utara itu ya. Yang modelnya seperti itu ya. Korea Utara ya tentu marah ya dibully, tapi ya tetap aja wong itu punyanya Amerika, jadi ya tetap diputar di Amerika, bahkan bisa diputar di Indonesia atau apa gitu ya terserah. Kalau negara itu mungkin ya
Misalnya ya tergantung, wah ini nanti akan menyinggung Korea ya nggak usah diputar gitu. Atau kalau negara nggak masalah gitu, ya diputar juga gitu. Nah, tapi saya sendiri juga melihat ya memang keterlaluan sih Presiden Korea Utara itu dibully ya. Tapi kan itu hiburan kan ya, hiburan kan. Meskipun wajahnya persis kayak presiden sekarang kayak gitu, tapi kan itu namanya fiksi loh, hiburan. Jelas kalau di sana di Korea Utara nggak boleh. Ya. Jadi memang sistem itu hanya melingkupi negara itu udah. Jadi kalau sekarang apa namanya demikian juga di komunis itu misalnya si partai komunisnya bilang beritakan misalnya ya negara Amerika itu negara bejat bla 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 ya muat dia padanya ya kan gitu ya, apakah memang Amerika bejat atau enggak ya manut sama yang itu sistemnya kayak gitu kok ya gitu ya gimana lagi ya kayak gitu ya. Nah maka ini sudah ada contohnya Rusia, Cina, Kuba dan Korea Utara ya. Jadi ya tentu wartawannya akan menyampaikan informasi berdasarkan yang diberikan sama partai. Nah, berikutnya adalah hampir mirip dengan sistem pers komunis, ya, hampir mirip, ya, yang dinamakan sebagai sistem pers otoriter. Ya, ini sistem pers otoriter ini hampir sama karena beritanya itu informasinya dikekang, ya, dikekang itu artinya dibatasin, diatur sesuai penguasa. Cuma bedanya kalau sistem pers komunis penguasanya adalah partai komunis, sedangkan sistem pers otoriter ini penguasanya belum tentu orang komunis, ya. Tapi mungkin ya hampir sama ya mungkin ya. Apa Pak Yusuf contohnya? Contohnya saat Jerman dikuasai atau Jerman saat Perang Dunia Kedua, ya, yaitu presidennya adalah Adolf Hitler, ya, atau Italia yang saat saat pemerintahnya di bawah Mussolini. Ya, ini beritanya ya sama, mana yang boleh dijadikan berita, mana yang tidak boleh berita, ya pemerintah itu dan pemerintahnya belum tentu komunis ya. Memang kayak Jerman, Italia waktu itu nggak komunis, bahkan sekarang tidak. Tapi waktu itu hampir kayak komunis ya. Jadi contoh misalnya pasukan Jerman kalah di Rusia, nggak ada beritanya itu. Nggak ada beritanya pemerintah Jerman pasukan Jerman kalah di Rusia karena sama pemerintah dibilang sama wartawannya nggak boleh memuat gitu. Wartawannya tahu yang ikut perang kan kadang-kadang nggak boleh ya gimana lagi. Otoriter ya kayak gitu. Jadi ini otoriter sama komunis ini hampir sama. Bedanya cuma siapa yang mengendalikan. Kalau kita lihat tadi itu ada yang bebas banget, ada terkekang banget. Nah, yang baik itu yang dipakai oleh pemerintah kebanyakan termasuk pemerintah Indonesia itu adalah di tengah-tengah. Ya, nggak terlalu otoriter, tapi juga nggak terlalu bebas di tengah-tengah. Ya. Yang dinamakan sebagai sistem pers bebas dan bertanggung jawab. Artinya, kamu boleh, nggak ada batasan ya, kamu boleh menyampaikan informasi, tapi kamu tetap harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya kepada apa? Kepada hukum, kepada pemerintah, kepada masyarakat gitu. Nah, kepada masyarakat itu ya sesuai norma-norma, hukum ya sesuai hukum yang diterapkan gitu. Contoh misalnya di Indonesia ya, ada normanya misalnya bahwa nggak boleh menunjukkan aurat misalnya, ya. Kalau kemudian kita bikin majalah kayak Playboy, ya nggak boleh gitu. Loh Pak kemarin ada Pak Playboy Indonesia, iya tapi isinya nggak ini ya, nggak persis kayak Playboy. Pak Yusuf lihat berarti, iya kan harus ngajar aku, nanti ditanyain apa. Ya kayak gitu ya. Jadi istilah ini awalnya merupakan slogan dari negara-negara barat yang menginginkan kebebasan pers, tapi harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, ya. Artinya kamu boleh mengkritik, ya, mengkritik pemerintah, mengejek presiden, tapi kamu itu memang benar. Artinya yang dikritik itu ya kamu itu mengkritik sesuai dengan apa yang bisa jelas gitu, nggak hanya sekedar apa sekarang namanya asbun asal bunyi, asngo asal ngomong, asngop asal angkop ya. Jadi boleh ngeritik, tapi kritik
semua itu benar gitu loh lah, itu makanya bebas tapi ya nggak ngawur gitu loh ya, ada semuanya, ada apa namanya, ada dalil-dalilnya gitu loh. Oh ini presiden ini misalnya orang ini koruptor bla 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 loh, kalau koruptor apa, oh ini loh sudah ada surat keputusan dari pengadilan bla bla bla, ya, boleh gitu. Oh ini salah ini gini, oh kenapa, karena begini begini, semuanya harus bisa bertanggung jawab. Bagaimana kalau nggak, dia ngomong nggak bisa ditanggung jawabkan, ya bisa dituntut bahwa dia menyebarkan informasi yang menyesatkan ya, atau memprovokasi, ya bisa. Tapi kalau itu benar, dituntut juga bisa, dia informasinya benar. Bahwa ini loh benar, bukti-buktinya semua benar ya. Indonesia di mana? Indonesia di sini ya. Di negara-negara kebanyakan di sini ya. Jadi nggak terlalu otoriter, tapi nggak terlalu bebas ya. Contoh di Prancis itu bebas. Maka di sana misalnya boleh saja seorang kartunis, seorang desainer gitu bikin kartun yang itu menggambarkan, mohon maaf ya, Nabi Muhammad, terus kemudian Nabi Muhammad itu dibully. Padahal kita lo nggak tahu wajah Nabi Muhammad itu apa, tapi dia tenang-tenangnya bikin kartun dan itu dianggap bahwa itu seperti Nabi Muhammad, kemudian ditambah-tambah. Di sana nggak apa-apa karena sana adalah liberal gitu. Nah, di sini nggak boleh karena tadi itu ada batasannya. Nah, misalnya Nabi kan gak ada sampai sekarang wajahnya kayak apa ya kan, terus kemudian digambar lah, kamu bentuknya kok kayak gitu, kamu ngarang berarti lah. Ini kan kalau dia memang bisa ya nggak apa-apa, artinya seperti itu ya. Jadi ada batasan ya. Berikutnya ini sebenarnya pengembangan contoh dari pers bebas dan bertanggung jawab itu yang diakui sama atau di aplikasi yang digunakan oleh Indonesia itu nanti dikembangkan yang nanti kelak namanya pers pembangunan ya, pers pembangunan. Jadi untuk Indonesia awalnya dulu ini, sebenarnya sistem pers itu cuma ada 4, sistem liberal, otoriter, komunis, dan bertanggung jawabnya. Nah, cuma bertanggung jawab ini yang diadopsi oleh Indonesia, kemudian dimodifikasi. Salah satunya awalnya adalah dimodifikasi menjadi sistem pembangunan, pers pembangunan. Pers pembangunan ini ya untuk mendukung pembangunan ya. Cuma sekarang dikembangkan lagi istilah untuk Indonesia ini adalah sistem pers Pancasila kalau ya sekarang namanya. Tapi kalau untuk keilmuan, untuk kebanyakan ya sistem pers Pancasila itu pada dasarnya adalah sistem pers pembangunan. Sistem pers pembangunan itu pada dasarnya adalah sistem pers bebas dan bertanggung jawab tadi itu. Cuma lebih dikembangkan ya. Nah, yang dimaksud dengan pers pembangunan ini kalau menurut ilmuwan Wilbur Schramm ya, maka pers harus dapat menciptakan iklim pembangunan di negaranya. Jadi yang membuat pembangunan nggak jalan ya dikritik ya. Kemudian pers harus mampu mengarahkan perhatian masyarakat dari kebiasaan lama menjadi perilaku yang lebih maju. Contoh misalnya perilaku nggak tertib misalnya di jalan itu saling serobot misalnya. Nah itu kalau diomongkan salah-salah terus kemudian harus tertib ya itu. Atau mohon maaf misal kebiasaan meludah di jalan, maksudnya meludah sembarangan. Nah itu disampaikan akhirnya kebiasaan yang kurang jelek ini, yang kurang bagus ini, jelek ini ganti, nggak gampang meludah ya. Dulu waktu saya kecil itu banyak itu orang-orang gampang meludah ya, bahkan di jalan tuh meludah aja. Tapi sekarang sudah jarang, meskipun juga masih ada saya lihat ya. Karena kalau itu kadang-kadang ditegur jorok atau apa ya. Gitu. Terus kemudian berikutnya adalah pers harus mampu memperluas pandangan bagi masyarakat. Pers ini bertanggung jawab untuk memberikan informasi secara luas kepada masyarakat. Begini loh, begini. Yang baik itu begini gitu. Kalau kita mau maju harus begini. Nah ini memberikan pandangan. Termasuk kalian kuliah ini pada dasarnya juga adalah memperluas pandangan kalian ya. Kalau kalian misalnya tidak kuliah, misalnya kalian nggak tahu, ternyata sistem pers itu ada, pers itu adalah seperti ini. Termasuk juga misalnya kalau saya mengajarkan yang dulu-dulu, ini loh kamu coba aja manfaatkan internet, dengan internet ini kamu mungkin bisa dapat duit. Nah ini sebenarnya adalah pengembangan ya,
Kemudian yang keempat adalah pers harus dapat menumbuhkan dan meningkatkan aspirasi serta mendorong masyarakat agar memiliki pola pikir ke arah kehidupan yang lebih baik. Jadi masyarakat ini diajak untuk memiliki pola pikir yang baik, ya, pola pikir yang baik. Artinya, ya kalau seperti ini misalnya nggak maju ya jangan. Ya, ini kamu kayak gini-gini tuh nggak maju, nggak maju. Kepinginnya misalnya cuma misalnya impor mobil aja, kenapa nggak kita harus bikin lagi, gitu, bikin sendiri, gitu ya. Kemudian pers harus dapat memperlebar proses pertukaran pikiran atau diskusi dan kebijaksanaan, ini yang dinamakan sebagai sosialisasi. Jadi kalau misalnya ada aturan misalnya, harusnya pemerintah ini menyampaikan ke masyarakat. Nah, masyarakat boleh memberikan masukan, ya. Nanti kemudian dibahas, kemudian jadi seperti ini, ya. Ini harusnya ini idealnya seperti itu pers ini. Pers ini memberi kesempatan untuk masyarakat untuk menerima gagasan dari pemerintah, tapi juga pers ini juga memberi kesempatan masyarakat untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah. Berikutnya adalah pers harus dapat menetapkan norma sosial. Sebenarnya norma sosial tidak ditetapkan oleh pers, tetapi pers ini yang kemudian menjadi penjaga norma, ya, menjaga norma. Misalnya contoh, norma sosial itu misal ini sekedar contoh aja. Norma sosial di beberapa daerah itu misalnya yang belum menikah tidak boleh hidup bareng misalnya. Kalau di luar negeri kan nggak diatur kayak gitu, bukan normal. Belum menikah hidup bareng bahkan punya anak tidak masalah. Di kita kan masih nggak boleh. Lah itu ketika ada misalnya ada orang yang melakukan itu, ya bisa pers itu menyampaikan, ini loh ada orang ini kok hidup begini, ya ini seorang lain, oh begitu ya, kamu nggak boleh begini, ya kan yang diberitakan tadi, loh ini kan masalah pribadiku gitu kan, apa istilahnya, masalah privasiku nggak boleh ngatur-ngatur. Ya kamu kalau kayak gitu ya jangan tinggal di Indonesia, atau jangan sampai ketahuan sama pers. Kalau kamu ketahuan sama pers diberitakan, ya siapa aja dibully sama masyarakat, karena norma sosial seperti itu. Nah, kalau kamu tetap kayak gitu terus kamu diem-diem aja menjaga jangan sampai kecium sama pers, ya itu memang bisa ya. Tapi kalau sudah ketahuan, ya memang fungsi pers itu adalah menjaga atau menegakkan norma sosial, ya. Termasuk juga misalnya nggak boleh korupsi dan macam-macam kayak gitu. Kemudian ketujuh adalah pers harus mampu membantu secara substansial dari semua jenis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh, Indonesia, negara Asia, Afrika, Amerika Latin. Jadi, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, persnya harusnya bisa membantu semuanya, ya, dari segala hal, ya. Pendidikan, terus kemudian penegakan keadilan dan macam-macam, ya, gitu. Oke, ini yang saya bilang tadi, akhirnya dikembangkan, dan orang Indonesia sekarang menganut sistem ini, sistem pers Pancasila. Sistem pers Pancasila adalah sebenarnya sistem pers pembangunan. Sistem pers pembangunan pada dasarnya adalah sistem pers bebas dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita belajar di luar negeri tentang sistem pers, nggak mungkin ada sistem pers Pancasila. Yang mereka tahu ya sistem liberal, sistem otoriter, sistem komunis, dan sistem bertanggung jawab. Nah, Indonesia masuk di bertanggung jawab tapi dikembangkan yang dinamakan sebagai sistem pers Pancasila. Kenapa? Karena kita menganut berlandaskan Pancasila, maka persnya ini juga berdasarkan Pancasila, ya. Di mana Pancasila itu adalah mencari keseimbangan berita atau tulisannya untuk kepentingan dan serta kemaslahatan. Kemaslahatan itu manfaat, ya. Lawannya adalah mudorot, ya. Mudorot itu kerugian, terus kejelekan, ya, membawa kerugian kita gitu. Semua pihak yang sesuai dengan konsensus demokrasi Pancasila, ya. Ya tentu negara yang menganut sistem pers Pancasila ya cuma Indonesia, ya, karena Pancasila itu hanya digunakan di Indonesia. Demikian teman-teman, pelajaran hari ini, kita belajar tentang pers dan sistem pers. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
ya. Tugas kalian ya. Tugas kalian adalah sebentar. Tugas kalian adalah carilah ya. Kan tadi fungsi pers ada 4 ya. Coba kalian mencari berita di mana aja boleh, berita online boleh, berita cetak boleh, berita tabloid boleh, berita radio boleh. Yang masing-masing berita ini memiliki masing-masing fungsi yang tadi itu ya. Fungsi tadi kan ada 4 ya. Informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Coba cari berita masing-masing yang ini loh, berita ini loh fungsinya sebagai informasi. Berita ini loh fungsinya sebagai pendidikan. Berita ini loh fungsinya sebagai hiburan. Berita ini loh atau informasi ini loh ya yang di media massa ini yang sifatnya kontrol sosial ya. 4 berita ini kalau bisa hanya di satu media yang sama. Jadi kalau kalian ngambil Jawa Pos ya semua Jawa Pos. Kalau ngambil detik.com ya detik.com ya. Dikerjakan di template dokumen seperti biasa, di convert PDF dan kalian upload di Google Classroom ya. Tugasnya kalian bisa cek di Google Classroom ya. Itu ya. Jadi tadi saya bilang fungsi pers ada 4, coba sekarang cari buktikan ya. Omongan Pak Yusuf, omongan saya. Oh, mana ini ya? Katanya Pak Zul katanya fungsinya hiburan. Yang mana ini yang fungsi hiburan? Oh, mana yang fungsinya kontrol sosial? Mana yang fungsinya informasi? Mana yang fungsinya sebagai pendidikan? Nah ini, oh ini yang pendidikan seperti itu. Kalian cari itu, tapi di media yang sama ya. Jangan pendiburan ini di detik.com, tapi kemudian kontrol sosial di koran Jawa Pos ya. Enggak, koran Pos semua. Supaya kalian bisa tahu apakah memang pers ini benar-benar menjalankan 4 fungsi itu semua, supaya kalian tahu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Nggak ada? Jelas semuanya tugasnya? Ada? Jelas? Devi, jelas? Jelas, Pak. Edison, jelas? Salman, jelas? Sandi, jelas? Oke, kalau begitu kita akhirin perkuliahan petang ini ya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ya. Materinya semuanya sebenarnya sudah saya upload semua di Google Classroom. Jadi kalian bisa pelajarin sampai akhir semester juga bisa. Oke, see you. Terima kasih, Pak. Iya.